Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan ini saya ingin membahas preview pertandingan kemarin antara Indonesia versus Australia. Nah, kita mulaikan previewnya. Timnas U16 Indonesia ini memang harus mengakui keunggulan Australia pada semifinal ASEAN U16 Boys Championship 2024 yang berada di Stadion Manahan Solo. Nah, di situ Indonesia menelan kekalahan 3-5 melawan Australia. Yang dimana 3 gol Indonesia ini dicetak oleh Muhammad Zahabinggoli di menit ke-4 dan 45 dan Josh Holong di menit ke-90. Nah, ini catatan untuk Josh Holong. Josh Holong merupakan striker yang cukup tajam sebenarnya. Striker yang punya uh, intuisi untuk menyerang dan mencetak gol. Ini sudah ada bibit-bibit pemain nomor punggung 9. Ini harus diasah dan supaya maksimal untuk timnas Indonesia di taraf selanjutnya. Nah, kita lanjut dan di kubu Australia tercipta 5 gol dari Amlani Tato di menit 24 dan menit ke-66, Huin McNichol di menit 45 dan Anthony Didulika di menit 71 dan 86. Nah, memang ini pemain Australia Amlani Tato ini sering menyusahkan pertahanan Indonesia dengan skill-skillnya, dengan serangannya yang mampu memporak-porandakan lini pertahanan Indonesia. Dan ini perlu dievaluasi Coach Nova Arianto untuk lebih mematangkan tim ini ya, yang sebenarnya di sini komposisi pemainnya sudah bagus, hanya perlu dimatangkan saja. Sudah ada bibit-bibit yang unggulnya. Nah, hasil pertandingan kemarin malam membuat Indonesia belum berhasil mempertahankan gelar juaranya. Di sini mengingat tahun 2022 Indonesia menjuarai Piala AFF. Nah, di sini belum rezekinya digagalkan oleh Australia. Dan pertandingan selanjutnya Australia akan melawan Thailand pada final Piala AFF U16. Nah, tapi jangan berkecil hati, Indonesia berkesempatan untuk mencuri posisi ketiga dengan melawan Vietnam. Jadi tetap dukung timnas Indonesia dan pantau permainan timnas kita U16 ini ya. Yang sebenarnya Indonesia ini membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit keempat dengan sundulan Muhammad Zahabinggoli yang memanfaatkan umpan Matthew Ryan Baker. Menit keempat sudah terjadi gol untuk Indonesia. Dan sebenarnya Matthew Ryan Baker ini pemain yang menurut saya yang paling bekerja keras dalam pertandingan kemarin malam. Bahwasanya ini Matthew ini mengisi posisi yang kosong rekannya yaitu Rehan yang terkena kartu kuning kedua yang menghasilkan kartu merah. Keluar lapangan dan akhirnya posisinya kosong, di backup lah sama Ryan Matthew Baker ini. Tentunya capek sekali. Ini perlu dibuat catatan, Ryan Matthew Baker adalah match on the match pertandingan tadi malam menurut saya ya.
Dan Australia nyaris menyamakan skor pada menit ke-13 saat Jordan Grauroski berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Indonesia Muhammad Nur Ihsan. Tapi di sini Muhammad Nur Ihsan menunjukkan skillnya menggagalkan tendangan Grauroski ini. Tetapi gol untuk Australia lalu tercipta pada menit ke-24 lewat tendangan bebas Amlani Tato. Nah, ini memang perlu diingat, kebanyakan gol dari Australia ini lewat tendangan atau bola mati, tendangan bebas. Dan itu berhasil dimanfaatkan Amlani Tato di menit ke-24. Tetapi seusai itu Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28 setelah Raihan Afriansyah mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, Raihan terkena kartu kuning di menit ke-28, posisinya kosong dan diisi oleh Matthew Ryan Baker. Dan pada menit ke-45, Australia berbalik unggul berkat Wayne McNicholl. Ini gol bermula dari sepakan Alexander Jess Bolton yang ditepis Ihsan, namun bolanya blunder dan jatuh di kaki Wayne McNicholl yang langsung melepaskan tembakan ke gawang. First touch. Tapi di sini walaupun Indonesia main dengan 10 pemain di babak pertama, Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, ini cukup menarik. Indonesia main dengan 10 orang, tapi dia masih bisa menyamakan menyamakan skor di babak pertama menjadi 22. 2-2 maksudnya ya. Yang ini berawal dari lemparan ke dalam Fabio dan disundul pemain Australia dan bola blunder dan jatuh di kaki goli yang berada di luar kotak penalti. Nah, ini Fabio ini mempunyai kemiripan sama Arhan Pratama ya. Kalian pasti sudah mengetahuinya, yaitu lemparan ke dalamnya ini sangat membahayakan, sangat keras sekali. Sehingga ini dibuktikan dengan gol kedua Indonesia berawal dari lemparan Fabio. Ini kemungkinan satu sekolahan ya sama Arhan Pratama, satu perguruan dia. Kita lanjut. Goli langsung melepaskan tendangan roketnya yang tadi ya. Ini tendangan roket Goli menusuk ke gawang Australia tanpa bisa dihalau Zai Ajanovic. Dia adalah kiper Australia dan akhirnya gol 22-2. Tetapi di sini di babak kedua kembali lagi Amlani Tato mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 dari umpan panjang yang disundul Matthew Baker tapi blunder. Tapi itu langsung disambar dan dimanfaatkan si Amlani Tato ini dan menjadi gol. Dan gawang Indonesia kebobolan untuk keempat kalinya pada menit ke-71. Ini juga ulah Amlani Tato lagi yang mendapatkan bola di sisi kanan kotak penalti. Dan ia langsung memberikan umpan kepada rekannya yang bernama Anthony Didulika yang berlari bebas di depan gawang tanpa penjagaan. Nah, di sini juga perlu dibuat catatan, gerakan tanpa bola ini juga berbahaya.
Dan respon pemain U16 ini, Indonesia ini harus dikembangkan lagi untuk bisa mengcover itu, mengcounter itu ya. Anton Julika ini berlari bebas di depan gawang dan dengan nyaman menceploskan bola. Akhirnya menjadi gol yang keempat untuk Australia. Dan sebenarnya ini Jo Solong punya kesempatan emas pada menit ke-82 menyusul kegagalan Jai Ajainovich tapi bro ya, dan menangkap tendangan Fandi Ahmad. Ini Jo Solong ini tendangannya masih bisa ditepis kiper Malaysia. Kiper Australia ya, maaf typo. Sebenarnya ia sudah berusaha melakukan backheel, tetapi bola masih membentur kaki Ajainovich dan tak lama kemudian gawang Indonesia kebobolan lagi bro, lewat sundulan di Julika pada injury time. Pada saat injury time, Indonesia kebobolan lagi 5-2 pada saat itu. Tetapi di sini Jo Solong menunjukkan performanya, menunjukkan ketajamannya, walaupun dia di bawah tekanan, main di pemain 10 pemain dan kondisi ketinggalan 5-2. Di sini dia masih menguatkan mentalnya sehingga dia bisa menciptakan gol tambahan untuk Indonesia. Dan ini prosesnya Jo Solong mencetak gol dari sundulan sambil membelakangi gawang setelah menerima tendangan bebas Fandi Ahmad. Dia membelakangi gawang dan langsung menendang ke arah gawang dan akhirnya gol. Ini adalah bibit pemain nomor punggung 9. Ini akan gimana ya? Akan bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan Indonesia untuk timnas selanjutnya ya. Ini adalah bibit unggul Indonesia ini, Jo Solong. Dan usai itu tak ada lagi gol tercipta dan laga berakhir dengan skor 3-5 untuk kemenangan Indonesia. Nah, itu adalah preview pertandingan kemarin malam. Walaupun Indonesia kalah, tetapi di situ perlu diapresiasi permainan Indonesia, tetapi tetap ada kutip-kutipan, tanda kutip yang harus diperbaiki Coach Nova Arianto ini untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di timnas kita U16. Oke, terima kasih telah menyimak konten ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, bisa di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Salam pegiat bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.